Oke, inilah penampakan dari bonsai cemara udang koleksi trainer andalan Kabupaten Semarang, Bapak Tarno. Ini gaya apa, Pak? Cemara udang. Cascade ya, air terjun, cascade. Ini aduhai, gaya air terjun. Ini sudah mateng, Pak ya? Tinggal nunggu apa, Pak? Ini masih nunggu kematangan cucu ranting. Untuk cucu ranting agar lebih padat ya. Cemara udang, ini jenis cemara udang. Kalau cemara itu ada macamnya, ada banyak, Pak? Banyak, cemara duri, cemara angin, cemara sinensis, cemara Papua, cemara udang. Jenis cemara itu banyak. Banyak ya. Dan untuk di hawa seperti ini cocok, Pak? Kalau cemara udang kurang cocok, panas, karena panas. dia mintanya daerah panas. Oh, tingkat kesuburannya lebih bagus daerah panas. Panas ya. Untuk perawatan sendiri, Pak, untuk jenis cemara itu gimana, Pak? Perawatan ya media harus dibanyakin pasir. Pasir, air poros ya. Air poros. Terutama itu harus poros. Air terjun XL juga, Pak ya? XL. XL. Ini untuk harga berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Cemara udang. Kita 200-an. 200 juta rekan-rekan. Cemara udang kayak cascade koleksinya Pak Tarno dilepas 200 juta, istimewa. Ternyata Pak Tarno ini walaupun sederhana, uangnya banyak. Uangnya diuruki lemah, Pak ya? Uangnya di sini, teman. Jadi tidak di kantong. Kalau di kantong mungkin nggak cukup, ini kantong ya, HP. Jadi uangnya ditaruh dalam pot. Sudah istimewa sekali Pak Tarno. Mungkin bagi rekan-rekan yang punya bahan bisa disekolahkan di sini, Pak ya. Bisa disekolahkan sama Pak Tarno. Bahan apa aja lah, Pak Tarno bisa. Dan di tempat ini mungkin di media, terus bentuk-bentuknya dirubah, Pak ya. Dirubah agar bisa menjadi indah dan bernilai jual tinggi sampai ratusan juta bisa. Jadi untuk rekan-rekan yang bahan apa aja lah bisa sama Pak Tarno. Dan tekan sini atau jenengan ke rumah gitu bisa, Pak ya? Bisa. Jadi yang mungkin bahannya nggak bisa dibawa sini, nanti Pak Tarno dihubungi bisa ke rumah. Dan untuk masalah biaya sekolahnya berapa, bisa 4 mata sama Pak Tarno. Oke, teman-teman, terus apa lagi ya? Ini ya, ini pohon lohansung, Pak ya? Pohon lohansung. Pak, kalau lohansung ini kok kalau bolang di hutan enggak ada, Pak ya? Enggak ada, ini karena tangan impor. Oh, impor. Oh, inilah lohansung ya, impor. Aslinya dari mana, Pak? Ini yang dari daerah Jepang ada. Jepang. Taiwan juga ada ya? Taiwan ada. Ini kan impor, Pak. Kalau di daerah kita di Indonesia yang iklimnya mungkin kan tidak sama. Itu gimana, Pak? Kalau yang di Indonesia kebanyakan daunnya panjang. Panjang. Untuk penanganannya beda iklim kan gimana, Pak? Kita kesulitan enggak? Kita harus memantau media sama. Media, kuncinya di media ya semua. Kuncinya di media. Semua jenis tuh kuncinya di media. Ya, ya. Terus salah media tuh pertumbuhan salah. Terus untuk pertumbuhannya, Pak, tanaman impor. Sebetulnya tanaman impor kalau perawatan lebih sempurna itu lebih cepat. Lebih cepat karena di sini mungkin suplai matahari mungkin. Suplai matahari, angin kan masih. Kalau daerah sana kebanyakan salju. Salju nggih. Kita pemberhentian kan di situ. Iya. Berarti mungkin adaptasinya mungkin lebih cepat di Indonesia ya, dengan iklim tropis ya. Iya. Oh, bagi buat teman-teman yang suka pohon impor jangan khawatir, Pak ya. Untuk di Indonesia sebenarnya lebih bagus ya. Lebih bagus, pertumbuhannya bisa lebih cepat ya. Lebih cepat. Ya, itulah keistimewaan master. Kalau master tahu, kalau kita wah impor
dibawa ke Indonesia takutnya karena iklimnya beda, jangan-jangan tidak hidup. Ternyata kalau master karena pengalaman beliau, terus perjalanan beliau menangani jenis pohon ya Pak, ya, bermacam-macam pohon, baik impor maupun lokal, ternyata itu tidak pengaruh. Tinggal kuncinya di media. Ketika penanganan di media pas, ya insya Allah tumbuh subur Pak ya. Tumbuh subur. Apalagi di Indonesia matahari itu tiap hari ada, jadi lebih cepat. Nah, pohon itu membutuhkan sinar matahari Sama angin yang los. Sama angin ya. Untuk proses pertumbuhannya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang mungkin suka impor, tanaman impor untuk bahan bonsai. Gitu Pak ya? Iya. Ini kalau ini berapa Pak harganya Pak? Itu agak murah ya, paling sekitar 50 juta. 50 juta murah Pak. Ini teman-teman 50 juta murah. Ini kalau kelas master memang murah. Kalau kelas kita ya 50 juta blenger Pak ya. Istimewa. Ini kalau pohon apa itu? Sengon segini harga berapa? Aduh, nggak laku ya. Pohon sengon nggak laku teman-teman. Jadi kalau pohon bonsai walaupun segini sudah 50 juta, pohon sengon harus mungkin ratusan pohon ya. ratusan pohon. Aduh, bikin pusing Pak Tarno ini. 50 juta. 50 juta cuma segini. Jadi kalau bonsai itu yang dinilai seninya Pak ya. Seni ya. Kalau kita bicara seni itu masalah angka ya tidak di luar nalar karena kalau memang bonsai itu dibilang seni, orangnya seni senewan. nggak masuk akal Pak. Masalahnya pengen hidup bebas nggak boleh, harus terbatas segini. Disiksa pokoknya. Pokoknya disiksa, kawat, dibentuk, digembleng biar menjadi bagus. Karena kalau sudah bagus ini 50 juta. 50 juta ini kalau kerja juga susah. Kalau kita tanam pohon selain bonsai mungkin harganya tidak sampai segini lah. Jadi ya itulah kelebihan bonsai, kelebihan kita main seni ya. Pak Tarno dari dulu dan menggeluti seni sehingga sudah sangat paham lah, matang dalam penanganan pohon apapun Pak ya. Nah, kalau jenengan mulai bermain bonsai tahun berapa Pak? Dia belum lama, mulai tahun 88 saja. 88. Oke, demikianlah untuk pohon belancung ya, belancung impor. Ini pohon impor dari Jepang, ada juga yang dari Taiwan Pak ya. Di Indonesia ternyata adaptasinya cukup tinggi dan bisa mencapai harga tinggi. Itu